Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan aktivitas pada hari ini di hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat ini bisa Allah bimbing kita, juga Allah bisa memberikan kepada kita petunjuk dan juga bimbingan untuk menjalankan hal-hal atau aktivitas yang positif insyaallah. Pada hari ini tema kita akan membahas tentang bab doa. Nah, jadi bagaimana doa ini menjadi satu pijakan, bagaimana doa ini menjadi satu kekuatan bagi kita agar kita bisa lebih dekat dengan Allah, agar kita bisa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hadiahnya ketika Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan memberikan apa-apa yang kita butuhkan dan Allah akan mencukupkan dengan itu. Nah, maka dengan doa ini bisa menjadi senjata kita, bukan untuk menyelakakan orang lain, namun untuk menjadi pelindung diri kita dan juga untuk sebagai bukti kita bahwa kita memang hamba dan Allah sebagai Tuhan kita. Jadi salah satu ciri bahwa kita adalah seorang hamba, maka kita berdoa kepada Tuhan kita atau Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tidak berdoa kepada Allah, itu membuktikan bahwa kita bukan seorang hamba. Nah, maka bukti bahwa kita seorang hamba adalah kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa ini kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapan, jika ada seorang hamba yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya hamba itu sombong gitu, merasa tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hari ini akan kita bahas tentang bab doa, bagaimana supaya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama Allah katakan di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-186, kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakanlah fa inni qarib, aku itu dekat. Jadi ketika kita bertanya di mana sih Allah itu gitu, maka jawab Allah itu dekat gitu. Saking dekatnya, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita gitu. Artinya Allah itu selalu melihat kita, meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang bertanya di mana Allah, katakanlah Allah itu dekat. Kemudian fal yastajibuli, maka Allah itu akan mengabulkan permohonan doa-doa hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba ketika kita berdoa, kita pasti pernah berdoa. Pertanyaannya, apakah doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, doa yang kita mintakan kepada Allah itu sudah dikabulkan atau belum? Karena kaidahnya ketika kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Nah, jadi ketika kita berdoa pasti Allah kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi coba kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah ketika kita berdoa itu, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, di antara cara supaya mengetahui bagaimana doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya yang pertama itu, kita itu harus adil. Karena ketika kita
lanjutkan ayat yang tadi kita bacakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika kita selesai sampai situ, maka bisa diterjemahkan bahwa ketika kita berdoa atau Allah itu memberikan pernyataan kepada seorang hamba yang bertanya kepada Allah, di mana si Allah itu gitu. Maka dikatakan Allah itu sangat dekat. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani, Allah itu mengabulkan semua doa hamba yang meminta kepada Allah. Tapi ayatnya belum selesai, dilanjutkan lagi, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jadi rahasia yang pertama agar doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menjawab juga cepat apa panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi falyastajibuli wal yu'minu bi. Kemudian kita juga beriman, la'allahum yarshudun. Nah, jadi rahasia yang pertama supaya kita doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan azan itu. Jadi ketika kita bertanya, kenapa sih doa-doa kita, doa-doa yang kita panjatkan itu tidak cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita introspeksi diri kita, apakah kita juga cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika panggilan azan itu, ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Kemudian kita bertanya mengapa kita sholat, kemudian dijawab di kalimat selanjutnya hayya 'alal falah, marilah kita memperoleh keberuntungan gitu. Jadi tadi rahasia yang pertama mengapa doa kita itu tidak cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita juga tidak cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena falyastajibuli, jadi bagaimana kita juga harus cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika kita mendengar panggilan azan itu kita langsung bersegera, maka seperti itulah Allah mengabulkan permohonan kita gitu. Atau apakah ketika panggilan azan itu sudah berkumandang, sudah kita dengar, kita hanya berleha-leha, nanti saja, belum qomat gitu, dan lain semacamnya, maka Allah pun ketika mengabulkan doa kita, ketika kita berdoa, kemudian Allah mengabulkan kepada kita juga, ya udah nanti saja, kamu juga tidak cepat merespon panggilanku gitu. Itu ibaratnya gitu. Jadi itu tergantung bagaimana kita cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita cepat merespon panggilan Allah, maka Allah pun akan cepat merespon panggilan dan doa-doa kita. Jadi ketika bahkan sebelum panggilan azan kita sudah bersiap-siap, memakai baju, memakai pakaian terbaik, memakai parfum bagi laki-laki yang tidak mengandung syahwat ya, yang tidak membuat perempuan itu seperti kelepek-kelepek gitu. Nah, jadi ketika kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu pun juga Allah akan bersegera untuk mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua, di antara tanda bahwa doa kita itu diijabah atau tidak, maka yang kita coba lihat pada diri kita, adakah hal-hal yang kita pakai itu, baik itu baju ataupun makanan yang masuk ke dalam diri kita itu, ada sesuatu yang haram tidak? Ada sesuatu yang mengandung dosa tidak? Karena kaidahnya Allah itu pasti mengabulkan semua doa hambanya, ujibu da'watad da'i idza da'ani, tapi mungkin ada dalam diri kita itu seperti sekat atau pembatas yang membatasi doa itu masuk ke dalam diri kita. Ibaratnya seperti botol ini gitu. Nah, ketika kita ingin masukkan air, kita bisa saja masukkan kalau misalkan penutup botol ini kita buka. Maka ketika kita penutup botol ini kita buka, maka apapun yang kita masukkan masuk. Begitupun doa kita gitu. Ketika kita berdoa, Allah pasti saja mengabulkan doa kita gitu. Namun kenapa doa itu tidak terjawab? Karena bisa jadi ada penghalang dalam diri kita, seperti tutup botol ini.
Jadi ketika kita ingin masukkan sesuatu, maka mentah lagi, mentah lagi, mentah lagi. Ini penghalang, ini yang disebut dosa. Nah, jadi mungkin kita bertanya kenapa doa kita tidak terjawab. Karena boleh jadi dalam diri kita itu ada sekat atau dosa yang belum kita sesali, yang belum kita istighfari. Maka sering-seringlah beristighfar gitu. Nah, jadi dengan istighfar ini kan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, maka sekat-sekat yang menghalangi itu akan hilang, dan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk, 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 masuk. Itu. Jadi ciri yang kedua bahwa kita itu kenapa doa kita tidak terjawab, maka boleh jadi ada sekat atau dosa dalam diri kita, dan itu kita coba hilangkan dulu. Nah, setelah kita sekat itu hilang, maka apapun yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita tahu doa kita itu diijabah atau tidak, dan supaya doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu bagaimana Allah atau cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita, bagaimana kita tahu doa kita sudah diijabah atau belum gitu. Nah, jadi cara Allah mengabulkan doa-doa kita itu ada 3. Yang pertama, bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu seketika langsung Allah kabulkan. Jadi ketika kita berdoa, Allah langsung kabulkan. Itu contohnya seperti Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu sudah tua, belum punya keturunan, maka Nabi Zakaria memohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan karena sudah tua, belum mempunyai keturunan. Nah, Nabi Zakaria berdoa di dalam sholatnya gitu. Nah, maka Nabi Zakaria belum selesai sholat, maka Allah sudah kabulkan doanya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Jadi datang malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa istrinya akan mengandung seorang bayi yang kemudian diberi nama Yahya. Nah, jadi ada yang pertama, ada doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang Allah tunda. Nah, jadi mungkin kita itu berdoa karena memang pada saat itu kita belum membutuhkannya gitu. Seperti misalkan kita mempunyai seorang adik, misalkan seorang anak, maka kita itu misalkan dia itu masih kecil gitu. Kita itu ingin memberikan dia itu sepeda motor misalkan. Nah, apakah ketika dia masih kecil, masih umur kelas 2 SD lah, kita itu adik kita itu minta, atau anak kita itu minta ingin motor gitu. Nah, apakah kita akan memberikan motor itu kepada anak kita yang masih kecil itu, yang masih kelas 2 SD itu? Belum tentu gitu. Kenapa? Karena memang dia itu masih kecil, dia itu masih belum mampu untuk menerima itu. Nah, jadi ketika dia masih kecil, pasti kita tidak akan beri gitu. Nanti ketika sudah dewasa pasti kita beri gitu kan. Nah, begitupun ketika kita berdoa kepada Allah, boleh jadi itu belum kita butuhkan gitu. Kita butuhkannya nanti 1 pekan kemudian, atau 1 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian gitu. Nah, jadi boleh jadi ketika kita meminta sesuatu, boleh jadi kita itu belum membutuhkannya, atau boleh jadi itu apa yang kita mintakan itu tidak baik bagi kita gitu. Maka apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah gitu. Asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu mencintai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu gitu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu dan itu baik untukmu gitu. Allah lebih tahu dan kita tidak tahu gitu. Jadi yang kedua, doa itu ditunda. Tadi yang pertama doanya langsung dikabulkan atau langsung dijawab. Yang kedua, doanya ditunda sampai kita sudah siap, atau sudah kita siap untuk menerima doa itu gitu. Apa yang kita mintakan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Nah, jadi
ya buat seperti yang tadi gitu, kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menurut kita itu baik gitu, tapi boleh jadi itu kata Allah tidak baik untuk kamu gitu. Maka Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Nah, mungkin itu menurut kita, tapi Allah ini baik loh buat kita gitu, buat saya gitu. Ketika kita menyukai seseorang gitu, ya Allah saya itu sudah merasa cocok dengan dia, saya itu sudah merasa serg dengan dia gitu. Tapi kata Allah, dia itu tidak baik untuk kamu gitu. Ini yang lebih baik untukmu sudah aku siapkan gitu. Nah, jadi mungkin kita itu punya pandangan bahwa kita merasa apa yang sudah kita pilih itu yang terbaik, tapi itu belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama, jika tadi yang ada doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang Allah tunda karena kita belum siap untuk menanggungnya, kemudian ada doa juga yang Allah ganti karena itu tidak baik untuk kita, menurut kita, menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik itu. Nah, jadi setelah kita tahu bagaimana cara atau Allah itu menurunkan doa kepada kita, mengabulkan doa kita, nah jika kita sudah tahu maka kita akan lebih tenang dalam berdoa, dan kita juga tidak akan mudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Allah itu belum mengabulkan doa saya gitu. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa mungkin Allah belum mengabulkan doa kita, mungkin kitanya belum soleh, mungkin kitanya masih kurang amalnya, mungkin tadi bisa jadi dalam diri kita itu ada dosa, ada sekat yang membuat doa kita itu tidak sampai kepada kita. Kemudian kita juga tadi yang pertama kita tidak cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan marah kalau misalkan Allah tidak cepat mengabulkan doa kita. Kita juga tanyakan pada diri kita gitu. Kita juga cepat merespon panggilan Allah tidak gitu. Harus adil gitu kan. Jika kita ingin cepat diijabah doa kita, maka kita juga harus cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mesti introspeksi pada diri kita. Mungkin ada dosa tadi. Ada sekat dalam diri kita yang membuat doa itu, doa yang Allah kabulkan itu mental balik lagi gitu karena ada dosa. Maka bukan dulu dosanya dengan istighfar, dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu bagaimana cara Allah menurunkan doa itu, mengabulkan doa itu. Ada doa yang langsung diijabah, ada doa yang Allah tunda karena kita belum mampu atau belum sanggup untuk menanggungnya. Kemudian yang ketiga, ada doa yang kita pintakan kepada Allah tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik dari yang kita mintakan. Nah, mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab dengan jawaban yang terbaik tentunya, dan mudah-mudahan kita juga tidak berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk pembahasan doa kali ini. Semoga bisa diambil baiknya. Kalau misalkan ada yang tidak baik, ditinggalkan saja dan diingatkan. Karena saya juga manusia biasa yang mungkin pasti ada salahnya, tapi kesalahan itu bukan untuk kita jadikan suatu acuan dalam hidup kita, tapi untuk kita perbaiki gitu. Nah, maka saya juga menasihati, bukan maksud untuk menasihati teman-teman sekalian, tapi ini juga untuk menasihati diri saya sendiri. Dan mungkin saya juga masih banyak salahnya, dan kita sama-sama berlomba di sisi Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Nah, jadi kalau misalkan orang lain berlomba atau dengan harta kekayaan, siapa yang mempunyai harta yang paling banyak, siapa yang mempunyai kendaraan paling mewah gitu. Nah, maka kita berdoa dalam kebaikan gitu. Nah, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan, dan semoga Allah memberikan ampunan kepada kita atas kesalahan-kesalahan kita, dan juga semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita, insyaallah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.